Halo, Sobat Otomotif. Selamat datang di channel kita, tempat di mana kita ngobrol santai seputar dunia otomotif. Kali ini, kita bakal kupas tuntas fenomena yang udah nggak asing lagi di telinga kita semua, yaitu kenapa harga mobil baru terus naik tiap tahunnya. Pasti kalian pernah merasa, tiap tahun kenapa mobil baru selalu lebih mahal? Nah, di video ini, kita akan kupas berbagai faktor penyebabnya dan bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan kita sebagai konsumen. Yuk, langsung aja kita mulai! Pertama-tama, mari kita lihat sekilas kondisi pasar otomotif di Indonesia. Dulu, mobil baru punya harga yang relatif stabil dan terjangkau, tapi seiring waktu, kita lihat tren kenaikan harga yang nggak bisa dihindari. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Jadi, apa sih yang menyebabkan harga mobil baru makin melonjak dari tahun ke tahun? 1. Faktor inflasi, kenaikan biaya produksi. Sobat, faktor pertama yang nggak bisa kita lewatin adalah inflasi dan kenaikan biaya produksi. Kita semua tahu bahwa harga bahan baku, mulai dari baja, plastik, hingga komponen elektronik, selalu terpengaruh oleh inflasi global. Nah, biaya produksi mobil pun jadi makin tinggi seiring dengan naiknya harga bahan baku tersebut. Jadi, produsen mobil terpaksa mengalihkan beban biaya itu ke harga jual mobil. Misalnya, kalau dulu mobil diproduksi dengan biaya yang relatif terjangkau, sekarang biaya produksi naik karena adanya kenaikan harga logam, komponen elektronik canggih, dan teknologi manufaktur yang semakin modern. Hasilnya, harga mobil baru pun ikut naik. 2. Inovasi teknologi yang terus berkembang. Selain itu, inovasi teknologi juga jadi faktor besar. Dulu, mobil hanya ditenagai oleh mesin konvensional dengan fitur standar. Tapi sekarang, mobil baru hadir dengan teknologi yang super canggih, seperti infotainment system dengan layar sentuh dan konektivitas smartphone. Fitur keselamatan seperti sensor parkir, kamera 360 derajat, dan sistem pengereman otomatis. Teknologi ramah lingkungan seperti mesin hybrid atau bahkan mobil listrik. Semua inovasi ini tentu membutuhkan riset dan pengembangan yang nggak main-main. Biaya untuk teknologi-teknologi baru itu harus ditutupi, dan akhirnya harga mobil juga ikut naik. Jadi, walaupun kita menikmati fitur-fitur canggih yang membuat berkendara jadi lebih nyaman dan aman, kita juga harus rela mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan mobil dengan teknologi terkini. 3. Regulasi pemerintah standar emisi yang semakin ketat. Lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu perubahan regulasi pemerintah dan standar emisi yang makin ketat. Pemerintah kita semakin serius dalam menekan polusi dan menjaga kualitas udara. Karena itu, produsen mobil dituntut untuk memenuhi standar emisi yang lebih tinggi. Bayangkan, untuk bisa memenuhi regulasi tersebut, produsen harus mengeluarkan teknologi canggih, misalnya sistem pengereman regeneratif, mesin yang lebih efisien, serta filter emisi yang lebih kompleks. Semua teknologi ini menambah biaya produksi. Jadi, meskipun kita sebagai konsumen mendapatkan mobil yang lebih ramah lingkungan, harganya juga ikut naik untuk menutup biaya pengembangan teknologi tersebut. 4. Strategi pemasaran dan positioning produk. Tak hanya itu, strategi pemasaran dan positioning produk juga berperan penting. Produsen mobil kini nggak hanya bersaing dari segi teknologi, tapi juga branding. Banyak produsen yang dengan sengaja menaikkan harga mobil sebagai strategi untuk menciptakan image premium. Kenapa sih harga yang lebih tinggi bisa bikin mobil tampak lebih eksklusif? Karena persepsi konsumen seringkali dikaitkan dengan harga. Mobil dengan harga tinggi dianggap memiliki kualitas dan teknologi yang lebih baik. Jadi, meskipun fitur yang ditawarkan mungkin sudah sebanding, kenaikan harga juga menjadi alat untuk memperkuat citra brand dan menarik segmen pasar tertentu yang menginginkan status premium. 5. Pengaruh ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar. Tak bisa dipungkiri, ekonomi global juga memberikan dampak besar. Fluktuasi nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan internasional, dan situasi ekonomi dunia turut menentukan harga mobil. Misalnya, saat mata uang rupiah mengalami pelemahan, harga bahan baku impor juga naik. Begitu pula dengan kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil, produsen pun harus menyesuaikan harga mobil untuk menjaga margin keuntungan. Jadi, walaupun faktor ini mungkin tidak langsung terasa terlihat, tapi pada akhirnya, kenaikan biaya impor dan fluktuasi nilai tukar mempengaruhi harga jual mobil baru. Untuk lebih memperjelas, kita bisa lihat contoh studi kasus Toyota Avanza. Dulu pada awal peluncurannya tahun 2003, Toyota Avanza ditawarkan dengan harga yang sangat kompetitif, yakni
cukup signifikan dibandingkan versi sebelumnya. 6. Dampak pandemi dan krisis ekonomi. Selain faktor-faktor di atas, kita juga nggak bisa menutup mata dari dampak pandemi dan krisis ekonomi yang sempat mengguncang dunia. Pandemi COVID-19 sempat membuat rantai pasokan global terganggu, dan banyak industri, termasuk otomotif, harus menyesuaikan diri. Krisis pasokan komponen, kenaikan biaya logistik, serta perubahan kebutuhan konsumen membuat harga mobil baru mengalami kenaikan yang tidak terduga. Walaupun situasi mulai membaik, efek jangka panjang dari krisis tersebut masih terasa, dan produsen pun harus menutupi biaya tambahan yang sempat terjadi selama masa sulit. Meski begitu, di balik semua tantangan dan kenaikan harga ini, ada sisi positifnya juga. Produsen mobil terus berinovasi, dan konsumen pun semakin paham dan mulai dari teknologi dan fitur keselamatan yang ditawarkan. Kita bisa berharap bahwa dengan berkembangnya teknologi, akan ada solusi yang lebih efisien dan ekonomis di masa depan. Misalnya, penggunaan material baru yang lebih ringan namun kuat, sistem produksi yang lebih ramah lingkungan, dan inovasi digital yang bisa mengurangi biaya manufaktur. Inovasi-inovasi ini, meskipun mungkin membutuhkan waktu untuk benar-benar menurunkan harga, tetap memberikan harapan agar mobil masa depan tidak hanya lebih canggih tetapi juga lebih terjangkau. Nah, sobat otomotif, sekarang kita udah lihat berbagai faktor yang mempengaruhi kenaikan harga mobil baru, mulai dari inflasi, inovasi teknologi, regulasi, strategi pemasaran, hingga dinamika ekonomi global. Tapi, bagaimana menurut kalian? Apakah harga yang kita bayar sebanding dengan fitur dan teknologi yang kita dapat? Atau kalian punya pengalaman berbeda ketika membeli mobil baru? Di kolom komentar, tulis pendapat dan pengalaman kalian ya. Kita pengen tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh kalian sebagai konsumen di tengah segala dinamika ini. Untuk menyimpulkan, kenaikan harga mobil baru tiap tahunnya bukanlah fenomena yang terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari biaya produksi yang naik karena inflasi dan inovasi teknologi, regulasi pemerintah yang makin ketat, hingga dinamika ekonomi global yang mempengaruhi nilai tukar dan biaya impor. Semua faktor itu membuat produsen mobil harus menaikkan harga untuk menjaga kualitas dan margin keuntungan mereka. Di sisi lain, sebagai konsumen, kita dihadapkan pada pilihan yang semakin kompleks. Apakah akan membeli mobil baru dengan harga yang tinggi atau mencari alternatif lain seperti mobil bekas atau program kredit yang lebih fleksibel? Ingat, sobat otomotif, pengetahuan adalah kunci. Dengan memahami alasan di balik kenaikan harga, kita bisa lebih bijak dalam membuat keputusan. Dan yang terpenting, jangan sampai kita hanya terpaku pada angka harga, tapi juga nilai tambah yang diberikan oleh setiap inovasi dan fitur yang hadir di mobil baru. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar dunia otomotif. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat untuk terus eksplorasi dunia otomotif.